Halo semuanya, gue Rahans Live, kembali lagi berjumpa di channel YouTube gue. Dan di video ini, tadinya sebenarnya gue pengen ngoceh aja. Jadi kayak gue pengen ngobrol sendiri, pengen curhat gitu. Tapi kayaknya lebih asik lagi kalau gue jadiin video dan kalian juga bisa dapet at least manfaat-manfaatnya gitu. Gue pengen coba untuk bahas gimana sih cara belajar After Effects atau motion graphics yang paling efisien. Gak cuma itu, tapi gimana caranya supaya kalian juga bisa mengimplementasikan skill motion graphics-nya itu. Jadi gak cuma punya skillnya, tapi juga bisa untuk kalau nggak untuk hobi atau untuk sesuatu yang produktif, untuk yang menghasilkan. Jadi ya untuk cuan gitu. Nah, gue akan mulai sharing gimana caranya gue waktu itu belajar. Nah, gue tuh kan start di tahun sekitar 2013 atau 2014. Itu waktu awal gue belajar video editing. Dan cara gue belajar itu sebenarnya simple. Setiap gue nonton tutorial itu langsung gue praktekin. Ada 2 step. Yang pertama, gue nonton tutorial, terus gue ikutin step by step. Jadi misalkan dia bilang, cara bikin teks yang melayang gini-gini. Terus nanti langsung gue ikutin step 1 bikin teks, step 2 nanti bikin efeknya, transisinya, dan lain sebagainya macam-macam gitu. Jadi ada step-stepnya. Terus nanti setelah semuanya itu gue lakuin, akhirnya kan gue bisa ngebandingin tuh hasilnya antara yang di tutorial sama yang punya gue. Itu step yang pertama. Nah yang kedua itu gue delete lagi filenya, atau gue simpen, gak gue delete. Terus gue nonton tutorialnya lagi, tapi kali ini gue tonton tutorialnya plong dari awal sampai akhir. Nah habis itu gue close tutorialnya, videonya, dan gue coba untuk inget apa yang dibilang sama dia. Jadi lebih ke menghafal dan ngelakuin langsung gitu. Gue coba untuk memorize itu semua step-stepnya di otak gue, dan gue coba untuk bikin apa yang ditutorialkan gitu. Jadi misalkan bikin teks 3D, ya udah gue nonton videonya, gue hafalin, terus gue bikin teks 3D-nya gitu. Itu percobaan yang kedua. Nah yang ketiga itu langsung gue implementasi. Jadi misalkan kayak gue bikin karya tertentu gitu. Misalkan buat video di Instagram atau di TikTok, langsung gue pakai skill yang baru gue pelajarin tadi. Gue bikin ulang tuh di project yang punya gue itu. Nah dengan kayak gini, dengan 3 percobaan, mulai dari yang pertama yang step by step, terus yang dihafal, dan yang langsung diimplementasi, gue bisa dengan cepat untuk belajar skill motion graphics. Gue setengah nge-record video dan gue lupa gue belum nyalain lampu ini, lampu belakang gue, jadi gue nyalain dulu. Oke. Dan kalau kalian notice sebenarnya ini polos banget setupnya, nggak ada lampu warna-warni, karena gue pengen coba kayak gini dulu, siapa tuh lebih enak, lebih simple gitu kan. Oke, kita lanjut. Tantangan waktu gue belajar dulu itu keywordnya. Karena kenapa? Karena gue harus bisa cari, misalkan tutorial mau bikin 3D text. Nah, gue harus bisa cari keywordnya yang sesuai dengan hal itu gitu, supaya tutorialnya munculnya sesuai. Dan pakai bahasa Inggris kan, karena dulu itu di tahun segitu jarang banget tutorial yang bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada, cuman gue kagak nemu gitu. Dan gue much prefer yang bahasa Inggris karena penjelasannya juga dia disegmentasinya tuh jelas banget gitu. Dari awal sampai akhirnya tuh gampang di ngertiin. Dulu gue nonton video Copilot, gue nonton film Riot, gue nonton Mobox Graphics, dan yang jelas karena gue otodidak, artinya kan gue nggak punya mentor, gue sendiri, dan ada sih sebenarnya teman-teman, cuman mereka juga belajarnya sendiri-sendiri kan, gitu. Dan mereka pokoknya udah jago aja tiba-tiba. Jadi gue kayak kalau nanya ke mereka ya cuma bisa nanya tipis-tipis aja, tips gitu kan, karena mereka juga nge-handle project yang lain. Dan akhirnya gue belajarnya jadi kurang teratur. Misalnya hari ini gue belajar bikin efek-efek 3D, terus besoknya gue belajar bikin animasi teks, besoknya lagi belajar apa, dan itu semuanya kayak ya proses yang apa ya, muter-muter gitu. Walaupun ya end resultnya atau hasil akhirnya tetap gue jadi capable untuk bikin motion graphics yang lebih kompleks lagi gitu kan. Itu sebenarnya tantangan yang paling sering dialami lah oleh orang-orang yang belajarnya otodidak gitu. Bisa belajar otodidak, bisa banget, cuman lamanya itu kayak ibaratnya apa ya, kita bikin kurikulum sendiri baru kita pelajarin satu-satu dari awal sampai akhir kayak gitu kan. Dan ini berlakunya nggak cuma untuk belajar motion graphics aja, tapi misal belajar videografi, fotografi, dan skill digital lainnya gitu. Nah itu poin bahasan yang pertama. Nah yang kedua, cara mengimplementasikannya gimana supaya ketika kita udah punya skill setnya, terus kita pengen menghasilkan, atau kalau nggak menghasilkan ya kita pengen menuangkan supaya kita bisa lebih produktif. Caranya gampang, jadi seorang content creator, atau kalau nggak content creator, misal di antara kalian ada yang kayak, oke gue nggak mau jadi kreator, gue cuma pengen publish karya aja, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian secara konsisten atau secara frekuen kalian publikasiin tuh karya-karya yang kalian punya. Jadi ketimbang hasil karya yang udah dibuat itu numpuk tanpa ada orang yang tahu, lebih baik ada orang yang tahu kan, walaupun sedikit. Atau kalau misalkan rezeki datang terus viral, itu kan
bagus banget gitu. Mungkin nantinya akan ada calon klien yang datang ke kalian semua gitu. Dan jujur ini juga yang terjadi sama gue semenjak jadi content creator gitu. Jadi semenjak gue konsisten untuk upload konten. Jadi waktu dulu itu kan gue bahasnya foto dan videografi dulu sebelum gue pindah ke motion graphics. Nah, di masa-masa itu semenjak gue konsisten, gue dapat audience juga, dapat engagement. Itu mulai banyak. Gak cuman klien aja yang datang gitu. Misalkan kayak, Mas, buka jasa videografi nggak ya? Tapi ada juga brand yang pengen kerjasama, lebih ke endorsement dan campaign yang dilakuin antara brand dan content creator. Nah, cuman balik lagi, ini soal pentingnya kita untuk secara konsisten ngepublikasi karya kita di sosial media atau di platform portfolio kayak Behance, Dribbble, Pinterest. Ini gue udah berkali-kali sebutin di video gue. Karena kenapa? Karena banyak banget yang dapat klien tuh dari sini gitu. Karena memang yang masuk ke website kayak gitu itu adalah orang-orang yang kalau nggak mereka adalah pelaku kreatifnya, itu adalah orang yang lagi cari desainer atau videographer, ilustrator, dan orang-orang kreatif lain. Makanya jadi penting banget. Cuman sayang aja banyak yang ragu untuk publish karya sendiri gitu. Karena merasa nggak pede, takut dicap gagal lah, takut dibilang kurang bagus. Faktanya, waktu gue pertama kali ngupload video, gue juga punya rasa itu gitu. Cuman ya gue bablas aja. Kalau kalian scroll Instagram gue ke yang paling bawah, video-video pertama gue tuh ampas banget gitu loh. Sangat-sangat berbeda dengan video gue yang sekarang gitu. Bukan gue pengen meninggikan diri, tapi faktanya kayak gitu. Kita bakalan berprogres kalau kita konsisten gitu. Karena konsistensi itu ngebangun kualitas. Jangan merasa kayak gue kalau mau bikin karya, bikinnya sesekali aja tapi berkualitas. Itu menurut gue keliru. Karena kenapa? Karena kalau kayak gitu, ya kita akan selamanya jadi perfeksionis. Dan perfeksionis itu adalah standar yang menurut gue mustahil gitu. Dan karena kan kalau misalkan perfeksionis, misalkan kita udah ngasih standar, video gue harus gini. Terus ternyata pas udah kayak gitu, ngeliat ada kekurangan lagi. Terus diganti lagi standarnya. Dan gitu aja terus looping. Jadi videonya atau karyanya tuh gak di-upload, gak selesai-selesai. Dan itu kan ngeribetin kalian sendiri gitu kan. Kalian publish lah karya kalian di sosial media. Entah itu yang karya eksperimen, karya yang proper, misalkan yang untuk diikutin lomba dan lain sebagainya gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu siapa yang akan ngelihat, siapa yang akan datang approach ke kita gitu. Bahkan kemarin pun gue dapet klien internasional yang satu-satunya alasan kenapa mereka approach gue adalah karena gue bereksperimen pada saat itu di style karya atau di style konten gue. Jadi yang sebelumnya gue bahas foto dan videografi dan gue ngerasa konten gue sangat polos dan boring, akhirnya gue improvisasi lah. Gue bikin motion graphics, gue bikin aset dan dekorasi untuk konten gue. Terus gue konsisten dengan gaya style editing kayak gitu. Dan mereka bilang ke gue, karena waktu gue respon, gue nanya di emailnya, how did you manage to find my website? Karena itu kliennya luar negeri dan skala kliennya itu besar banget gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu yang pengen gue bahas. Hopefully kalian bisa dapat manfaatnya dari video curhatan singkat ini. Dan yang asiknya gue dan partner-partner gue yang ada di foto ini, yang pastinya kalian semua udah kenal, itu kita ngumpulin semua skill kita tuangin di kelas Video Labs. Isinya mulai dari gimana cara mendevelop atau ngembangin skill, mulai dari videografi, sinematografi, artificial intelligence, dan tentunya motion graphics juga, dan VFX, sampai kalian bisa menghasilkan atau membuat bisnis freelance dari skill-skill itu gitu. Dan yang lebih asik lagi, di sini tuh ada platform diskusinya, yaitu kita pakai Telegram. Dan dipecah per topik, jadi yang VFX, ada yang DaVinci, ada yang motion graphics, ada yang Premiere, dan ada yang bisnis juga. Jadi platform diskusinya lengkap dan terkurasi. Kurang asik apa coba? Dan yang lebih asiknya lagi, di situ tuh bakal lempar-lemparan job. Jadi kalau misalkan ada informasi job mulai dari wedding, travel video, dokumentasi, VFX, motion graphic, itu selalu kita kasih infonya gitu. Jadi kita semaksimal mungkin provide ke setiap member supaya mereka dapat kesempatan yang sama. Kalau misalkan lo tertarik, langsung aja ke videolabs.id dan di situ udah langsung lengkap tuh penjelasannya. Mungkin segitu aja dulu video dari gua kali ini. I hope you guys are doing well always, and I'll see you guys in the next video. Let's go.